baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa saya kan merupakan kaum anak milenial dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Solusi terbaik dari Mas Gibran jadi pengusaha. S2 saya nggak berani jadi pengusaha ya. Masih mau ngelamar kerja. Jadi pengusaha aja ya. Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Gak usah ikut orang. Menciptakan lapangan pekerjaan. Mandiri dan kerja. Sepandai-pandainya seorang capres, gagal juga milih cawapresnya. Kalian itu paham gak sih betapa susahnya? Aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Saking susahnya, anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Kalau dia tahu teknologi, kan dia kalau cuman ingin tua sedikit gitu ya, kan dia sebenarnya bisa pakai teknologi AI, nggak harus pakai teknologi MK. Untuk itu, karena aku nggak dapatin pekerjaan di sini, akhirnya aku memutuskan, aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan aku. Pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres, karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Sindiran keras dari sang putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari Mbak Inayah kepada Mas Gibran. Ini sangat, kalau kita telaah video ini, kita dengarkan video ini dengan baik-baik, itu langsung masuk ke dalam jantung hati, bahkan mungkin ke dalam-dalamnya. Mari kita simak videonya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak jawab caleg gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong. Sudah tahu kan saya siapa? Ya, salah. Saya Jengiyah Inayah, meskipun kadang keliru dipanggil Nuriyah. Ya saya mirip lah sama Dasia itu, sama Jeng Dasia. Cuman bedanya kalau Jeng Dasia itu versi Huayu, kalau saya versi Huawei. Dari jauh, wah, dari dekat, weh. Nah, saya Dasia versi Ctrl B, tebal. Untung hanya tebal, nggak pakai Ctrl I, nanti miring juga. Saya kesini bawa koper karena saya nggak suka acara ini. Saya itu nggak suka, saya dari kemarin dipanggil-panggil dengan nggak tahu, saya dituduh dengan nama orang lain. Banyak banget yang datang ke saya terus bilang, Mbak Salim, Mbak Salim. Bukan, Salim tuh, itu tuh Salim tuh. Aku dituduh Hairus. Man dipikir aku apa, ketua Elkis? Hah? Lembaga kajian isinya Salim. Suka aku, dan aku beneran aku nggak suka di acara ini. Selain mereka itu salah terus manggil namaku kayak tadi, terus apa katanya kemarin itu ya, dijanjikan di sini kita akan membangun ekosistem jaringan yang solid. Mana? Ternyata nggak semuanya datang, nggak lengkap. Ini ada yang kemarin ngaku-ngaku Gus Durian, sekarang nggak datang Rakernas. Kenapa? Sibuk joget gemoy? Apa? Nggak suka.
Makanya saya mau pulang aja. Saya mau pulang karena lagian saya capek. Di sini yang akunya Gus Durian itu terus nggak datang. Yang datang ini malah pawang-pawang yang apa tim ses katanya mau cuti tim ses. Sekarang jadi cuti itu kalau di perusahaan cuti itu sekarang udah bukan cuti hamil, cuti haid, cuti tim ses sekarang juga ada. Ini malah apa tim ses, copras, capres. Dapat apa sih? Dapat apa kayak gitu itu? Konsesi izin tambang? Apa? Yes. Udah mulai ketar-ketir, panitia udah mulai deg-degan, udah mulai cenut-cenut. Aku tadi udah dibilangin, Pak hati-hati ya, jangan di pinggir jurang, tenang, kita nyemplung semua. Makanya kesel saya. Kayak gitu. Saya itu masuk Gus Durian, makanya saya mau keluar dari Gus Durian karena tujuan saya tidak tercapai. Saya itu mau masuk Gus Durian sebenarnya untuk cari kerja. Ya benar. Kalian itu ya selalu ngeledekin saya, privilege, anak Gus Dur, privilege, anak presiden privilege. Kalian tuh paham nggak sih bahwa anak presiden itu juga susah nyari kerjaan? Itu loh, Dede Sunandar habis jadi artis, dia daftar ke fast food aja nggak diterima, katanya mau nyolong resep lah, apalagi aku. Susah loh, nggak ada loh yang mau nerima aku. Aku mau ngapain? Mau jadi ani-ani nyalek, nggak ada yang jadi sugar daddy-nya. Gimana? Aku bingung. Aku tadinya udah berharap banyak, karena tadinya katanya kalau di sini banyak kerjaan, tahu kan? Kayak ibu imamnya itu yang kerja di mana-mana. Katanya kerja civil society, membangun civil society itu imamnya kan, sampai nggak mau jadi menteri. Aku nggak mau jadi menteri. Aku pikir karena memang benar-benar mau membangun civil society. Tapi kok lama-lama setelah dilihat, katanya nggak mau, katanya membangun civil society, tapi kok program sama kementerian ini, program sama kementerian itu, semuanya kementerian. Ternyata aku agak sus. Ini bukan karena dia nggak mau jadi menteri, dia hanya nggak mau jadi menteri satu bidang aja. Jadi kayaknya dia mau jadi Menko. Lah bayangin, dari moderasi beragama sampai stunting semua dipegang. Ayo. Aku udah bilang, aku juga mau pekerjaan. Kalau gitu jadikan aku sebagai sebagai ambasador stunting. Bapak dan ibu-ibu, para orang tua bisa memberikan contoh gitu loh. Kalau anak itu gizinya tercukupi dengan baik, jadinya akan seperti aku. Itu pun nggak dikasih, katanya udah dipegang sama Muhib. Karena aku kesel. Kalian itu paham gak sih betapa susahnya aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Lah ya mereka enak, ada bapak-bapaknya, ada yang bapaknya masih jadi presiden. Lah aku udah apa? Aku mau mesti ngapain? Apa? Meneruskan kekuasaan bapakku. Oh, bapakku aja nggak berhasil memperpanjang kekuasaannya. Masa aku lagi yang disuruh?
Aku punya harapan banyak. Terus katanya mungkin kalau kita dukung capres-capres apa segala macam kita bisa punya harapan banyak. Tapi ya aku bingung. Pilihannya kayak gitu. Wow, langsung tegang semua. Tegang semua. Wah, iya. Capres, ada satu capres. Capres pertama, pintar sekali. Pintar banget. Semua bisa. Pandai, luar biasa pandai. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya seorang capres, gagal juga milih cawapresnya. Ya udah, kalau gitu yang lain. Ada juga capres yang apapun masalahnya, mau masalah stunting, masalah Palestina, masalah segala macam, jawabannya cuma satu. Makan. Entah itu food estate, entah itu makan siang gratis, entah itu susu gratis. Ya kan? Aku baca itu visinya menuju transformasi menuju Indonesia emas 2045. Wow, semua solusinya makan. Setelah tak baca, oh typo. Ternyata itu tulisannya transformasi menuju Indonesia gumus 2045. Aku sama Muhib pas jadi menterinya ya. Lagi pula mereka enggak lah, aku nggak tahu deh kayaknya. Soalnya mereka nggak melek teknologi. Iyalah, katanya itu cawapresnya anak muda, tapi nggak begitu tahu teknologi. Kalau dia tahu teknologi, kan dia kalau cuman ingin tua sedikit gitu ya, kan dia sebenarnya bisa pakai teknologi AI, nggak harus pakai teknologi MK. Demi asas keadilan, ada juga capresnya yang pokoknya kalau kita lihat, kita dengar selalu membuat kita teringat pada 3W1H. 1 wudhu, 2 waduk. Masih sedikit yang ketawa kalau aku ngomong waduk. Tapi kalau aku ngomong wadas, dan akan membuat kita menuju 1H. Hade. Aku enggak berani bicara banyak tentang capres yang itu. Karena KTP ku Jakarta. Soalnya yang boleh ngomongin dia hanya yang KTP-nya Jawa Tengah aja. Untuk itu, karena aku enggak dapatin pekerjaan di sini, akhirnya aku memutuskan, aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan aku. Yang gampang bisa aku dapatkan. Maka aku mundur Mbak Alisa. Karena aku mundur Mbak Alisa. Aku agak nyamping juga. Karena aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres. Karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Dan di era di mana hari ini demokrasi seperti balapan liar, begitu ugal-ugalan, aku akan mencalonkan diri bersama calonku satunya lagi, yaitu Aldi Taher. Nggak usah ketawa, nggak usah ketawa. Kita itu udah berkali-kali serius memilih presiden, selalu habis itu hasilnya bercanda, hasilnya lawakan. Tapi kita juga di sini pernah menyaksikan negara ini punya pemimpin yang pelawak, ya kan? Full time komedian dan part time presiden Gus Dur. Tapi hasilnya serius. Jadi saya dan Aldi Taher bertekad meneruskan dinasti ayah saya. Maka saya akan mengumpulkan semua perangkat desa, semua perangkat kota, semua perangkat keras dan perangkat lunak
untuk mendukung saya. Mumpung Bawaslu dan KPU belum bilang kalau itu nggak boleh. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.